Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pelaksanaan konferensi yang ke-12 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di Masjid Perahu Sri Suwarto, Kampung Sikup, Desa Purwasari, Cicurug, Sukabumi pada tanggal 31 Agustus tahun 2024, yang dimana pasal ke-13 satu sidang komisi terdiri atas Komisi A, yaitu membahas pokok-pokok program kerja pengurus MBCNU Kecamatan Cicurug masa hikmah 2024-2029. B, Komisi B, yaitu Bahsul Masail. Nah, dalam hal ini para panitia memberikan deskripsi dalam Bahsul Masail ini, yaitu tentang apakah ada keringanan dispensasi, dengan kata lain qaul dhaif, tentang pelaksanaan mendirikan sholat Jumat di pabrik-pabrik ataupun perkantoran, bahkan di sekolah yang notabene orang-orangnya bisa dikatakan orang luar atau orang yang dalam keadaan musafir. Dalam jawaban yang saya buat untuk mengikuti daripada Bahsul Masail itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menurut fikih standar Syafi'iyah, untuk mendirikan Jumatan itu haruslah penduduk asli atau mustautinin. Namun untuk melaksanakan sholat Jumat siapa saja boleh, hatta wanita hamba sahaya termasuk musafirin. Dalam kasus yang akan kita musyawarahkan di dalam deskripsi adalah iqamatul jum'ah. Jadi ada yang namanya iqamatul jum'ah, mendirikan sholat Jumat. Ada yang namanya sholatul Jumat, melaksanakan sholat Jumat. Itu dua hal yang berbeda. Menurut hemat kami bahwa pemahaman ilmu fikih itu sangatlah luas, semakin dalam semakin luas, dan tentunya semakin sulit. Maka kita menemukan istilah fikih solusi atau rukhsah dalam keadaan tertentu. Seperti rukun sholat itu berdiri, ya, di antara rukun sholat itu berdiri. Tidak ada rukun sholat duduk, apalagi berbaring. Tapi pada kenyataannya boleh kita melaksanakan sholat sambil duduk atau sambil berbaring dalam kondisi tertentu, dikatakan udzur. Di sini poinnya, karena dalam ranah khilafiyah. Nah, konteksnya dengan deskripsi, menurut kami boleh dan sah mendirikan Jumat sekaligus sholat Jumat di masjid yang ada di pabrik,
di sekolah ataupun di perkantoran, walaupun tidak ada yang mustautinin, hanya mukimin ataupun hanya musafirin. Kita bawakan referensi kitab Ismidul Ain Hamis Bughyatul Mustarsyidin wa qala al-Imam As-Subki lam yakum indi dalilun ala adamin inqadil jum'ati bil muqimi ghairil mustautinin. Menurut Imam As-Subki bahwa tidak ada yang mengatakan tidak sah bagi mukimin ghair mustautinin untuk mendirikan sholat Jumat. Ya, apa? Mendirikan sholat Jumat. Bil mukim ghair mustautin, untuk mendirikan sholat Jumat. Referensi kedua yaitu kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 Shahifah 504. Wa amma qaulul musannifi hal tan'aqidu bimuqimina ghairi mustautinina fihi wajhani masyhurani asahhuhuma la tan'aqidu. Adapun menurut musannif, apakah sah mukimin ghair mustautinin mendirikan sholat Jumat? Ada dua pendapat yang populer. Yang asoh tidak sah. Muqabilul asoh hukumnya sah. Ini poinnya yang kita cari dalam pembahasan Bahsul Masail. Kaul siapa itu? Kaul Abu Ali bin Abi Hurairah. Jawaban untuk solusi yang kedua, dengan mendatangkan atau menghadirkan warga setempat sebagai pemain inti dalam pelaksanaan sholat Jumat. Cukup dengan 4 orang saja. Kenapa tidak 40 orang? Menjaga efisiensi waktu dan tentunya ampuh, ya. Bisa juga dengan usulan 12 orang. Penduduk asli didatangkan dengan kombinasi atau aturan main yang memang berlaku di satu daerah. Maksudnya bisa dia dijadikan muroki, muadzin, dan lain sebagainya. Referensi kitab I'anatul Thalibin juz 2 Shahifah 57. Ada juga dalam Shahifah 60, itu tergantung daripada harga kitabnya. Mana? Yaitu dalam catatan kaki qauluhu ghairul Imam Syafi'i ay bi'tibari madhabihi al-jadid. Ini intinya. Fala yunafi anna lahu qaulaini. Ya. Tidak dinafikan bahwa Imam Syafi'i itu mempunyai 2 qaul. Qadimah ini qaul qadim dua-duanya. Fil adad, dalam masalah bilangan Jumat. Ahaduhuma aqalluhum, yang pertama paling sedikit arba'atun, 4 orang. Hakahu anhu sahibut talkhis wa hakahu fi sahil muhadzab wa ikhtarahu min ashabil muzani kama naqalahu adru'i fil qut wa kafa bi salapan fi tarjihihi fa innahu min kubari ashabi syafi'i wa ruwati kutubil jadidah wa qad rajahahu aidan Abu Bakar ibn Munzir bil asyraf kama naqalahu Nawawi fi syahril muhadzab. Nah, kalau yang mengatakan qaul qadim Imam Syafi'i, yaitu cukup untuk adat bilangan sholat Jumat itu adalah dengan 4 orang. Nah, maka didatangkan tadi 4 orang, ya. Nah, qaul qadim Imam Syafi'i ini, yang walaupun ada kaidah mengatakan idza ta'arudul qadim wal jadid qudima jadid, itu dalam beberapa soal dikecualikan, termasuk dalam soal ini. Ada pengecualian yang memang bisa diunggulkan dengan dasar adanya pentarjih penguat daripada kaul tersebut. Di sini banyak. Tadi sudah dikatakan yang mentarjih memperkuat kaul Imam Qadim, kaul Imam Qadim Imam Syafi'i, berarti bisa dikatakan ini kaul bisa dijalankan, bisa diamalkan
dengan catatan banyak yang mentarjih. Saniyal qaulaini, kaul yang kedua daripada kaul Imam Syafi'i, kaul qadimnya itu isna asyara, 12 orang. Nah maka wahal yajuzu taqlidu ahadi hazainil qaulaini, al jawabu na'am, yes. Apakah boleh kita taklid kepada salah satu kaul qadim Imam Nawawi? Boleh saja. Walaupun ada kaul yang mengatakan al-qadim la yu'malu bih. Memang seperti itu. Tapi kalau kaul qadim tersebut tidak ada yang mentarjih, tidak ada yang mendukung. Karena kaul di sini fa innahu qaulun lil imami nassarahu ba'du ashabihi wa rajjahahu. Nah, ini kaul yang didukung oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan ditarjih oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Apakah ada rukhsah dalam kondisi tertentu? Tentunya ada rukhsah dalam agama. Seperti ada kaidah mengatakan al-masyaqqah tadlibut taisir, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bu'itsu bil hanifiyah as-samhah. Dan juga didukung dengan qaul nas Al-Qur'an, pangandika Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dalam surat Al-Baqarah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sebagai rekomendasi dan bahan acuan, dan mohon koreksi dari pengurus ranting NU Desa Purwasari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.